Baik, kan? Terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Tadi saya sebutkan bahwa dalam desain pembelajaran ya kita memerlukan bukan hanya memahami, bukan hanya istilahnya itu mampu untuk mendeskripsikan ya, tetapi mampu untuk mengembangkan. Nah, dari sini ya. Jadi ketika kita ingin mengembangkan desain pembelajaran, ya saya menyebutnya dengan desain pembelajaran berbasis sirah nabawiyah, ya, berbasis sirah nabawiyah, ya, artinya ya di situ ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, dan juga ada pelaksanaannya pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan juga peradaban-peradaban Islam setelahnya. Nah, jadi minimal kalau kita bicara tentang desain pembelajaran kan tadi saya sebutkan ada empat ini ya, sehingga kemudian ketika kita belajar ya, ketika ada proses pembelajaran terkait dengan satu materi, satu topik tertentu gitu, maka ya tinggal lihat di sini aja ya, lihat di sini misalnya yang pertama, saya ingin bicara tentang pembelajaran yang paling urgent lah ya, yaitu akidah ya. Nah, ketika bicara tentang akidah, maka misalnya saya boleh berangkat dari sini ya, dari sini nih ya. Jadi bagaimana saya bacakan lebih lengkap lagi nih, saya ulang-ulang, an Abil Abbas ya, an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, ini kan bagaimana ternyata dalam konteks hadis nabawiyah atau sunnah nabawiyah, hadis nabawi ya, kita akan menemukan bagaimana proses pembelajaran atau mungkin juga pendekatan pembelajaran. Kalau metodenya juga kelihatan. Metodenya di situ adalah ya langsung menyampaikan ya, apa nanti di surat Luqman yang sudah sering sekali, ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini bentuknya memang ceramah gitu ya, bentuknya ceramah, menyampaikan. Kenapa? Karena ini juga merujuk kepada kemarin itu ayat yang sebelumnya, ini kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, ini juga kata-kata hikmah juga memiliki makna yang sangat banyak sekali ya. Saya pernah bahas di kajian tentang kemarin tentang al-hikmah, ada di YouTube saya, nanti boleh dilihat ya, bahwa di sini ada ud'u ya, ajak. Ud'u itu kan ya apa, serulah, ajaklah, dakwahkanlah. Nah, dakwah itu kan mengajak itu kan dengan berbagai cara ya, dengan ceramah, dengan diskusi, dengan jidal, kemudian juga dengan mungkin termasuk juga seorang guru itu adalah dai ya, yang mengajak murid-muridnya, peserta didiknya atau siswanya itu untuk ya, ya tadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar wa tu'minuna billah. Nah, artinya kan baik itu dalam Al-Qur'an ataupun hadis itu sangat jelas sekali. Tapi saya ingin bicara dari sini dulu. Di contoh. Jadi ketika bicara tentang desain pembelajaran berarti kan tujuannya. Oke, tujuannya apa nih? Nah, kita kasih contoh balik lagi ke sini, tujuan ya. Nah, tujuan dari sini adalah apa? Tujuannya itu adalah menanamkan nilai-nilai akidah kepada seorang anak muda, yaitu Abdullah bin Abbas. Itu kan tujuannya tuh jelas tuh. Tujuannya agar dia itu iman, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lebih spesifik lagi itu adalah ada muraqabah. Gitu ya. Itu kan kelihatan tuh ya. Jadi ikhfadillah yahfadka. Ikhfadillah tajiduhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, ini kan jelas sekali tujuannya itu adalah menanamkan, istilahnya itu apa? Menanamkan akidah tauhid kepada siapa? Abdullah bin Abbas tujuannya. Ya. Nah, kita lanjut. Setelah tujuan tadi apa? Materinya. Materinya itu apa? Ya ini materinya. Ya, materinya itu adalah ikhfadillah yahfadka. Ya, kalau tadi metodenya ya ini u'allimuka kalimat. Ini sesungguhnya saya ya u'allimuka akan mengajarkan kepadamu kalimat dengan beberapa kalimat. Kalimat itu adalah kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat akidah. Kan ya?
Nah, itu berarti adalah materinya. Materi jelas sekali materi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan, kepasrahan, muraqabah ya, kemudian juga isti'anah. Oh, banyak banget ini kan. Ini baru satu hadis gitu ya. Kemudian kita tadi misalnya hadis yang lainnya tadi tentang hadis siapa Umar bin Khattab ya kan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a alaihi rajulun bayadus siyab ya bayadus siyab sadidus syawadus sya'ar la yara alaihi asarus safar la ya'rifuhu ya minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ala rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi faqala ya Muhammad akhbirni anil iman. Nah, itu kan berarti Nabi SAW ya dan para sahabat itu sedang duduk-duduk di situ yang menceritakan adalah Umar bin Khattab sedang duduk nih ya otomatis duduk-duduknya bukan nongkrong bukan ini ya tapi sedang belajar. Tapi tiba-tiba kemudian datang seorang laki-laki yang bajunya itu sangat putih, kemudian rambutnya itu sangat hitam, kemudian dia tuh nggak ada bekas perjalanan, ya. Kemudian di antara kami juga di antara sahabat tuh nggak ada yang kenal. Harusnya kan kalau kenal tuh kan oh itu si Fulan gitu kan si Alan gitu ya, si Alan gitu ya. Kemudian tapi nggak ada yang kenal. Oh, berarti ini dari jauh nih. Tapi la yura alhi asarus safar. Orang jauh tapi kok nggak ada bekas safarnya. Nah, kemudian menariknya, kemudian apa? Fa'asrada rukbataihi ala rukbataihi wa wadda'a kafaihi ala fakhidaihi, mendekatkan lututnya, kemudian meletakkan tangannya di paha Nabi, kemudian bertanya, ya Muhammad, ya wahai Muhammad, akhbir anil iman, ya kabarkanlah kepada atau beritahulah saya tentang iman. Iman itu apa? Ya, maka kemudian Nabi SAW beliau bersabda, iman itu adalah al imanu antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, sodakta katanya gitu. Oh benar gitu, Anda benar. Kemudian akhirnya anil Islam, ya beritahulah, kabarkanlah, beritahulah saya tentang Islam. Islam itu apa? Islam itu adalah antas syada Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'i zakat wa tasummu ramadan wa taqujal bait man istata'a ilaihi sabila. Qala sodakta, benar juga. Kemudian akhirnya anil ihsan. Ya kemarin kita sudah jelaskan kan ya, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian akhirnya anis sa'ah an asrati sa'ah gitu ya. Nah, akhirnya anis sa'ah maka antal lil amatu rabbataha wa antara khufatan uratan alatan ri'a an-nasi yatatawwaluna fil bunyan. Nah, kemudian summan talaka falabistu malian. Faqala ya Umar atadri manisail, ya kemudian orang itu berlalu dan Nabi SAW kemudian bertanya apa dikatakan itu atadri manis ya Umar atadri manisail, wahai Umar bin Khattab, wahai Umar apakah engkau tahu siapa dia itu? Kemudian Allah wa rasuluhu a'lam, ya Allah yang dan Rasulnya maha mengetahui. Kemudian Nabi Musa innahu Jibril, semuanya dia itu adalah malaikat Jibril, atakum datang kepada kalian yu'allimukum ya, untuk mengajarkan dinakum atau din agama kalian. Itu kan ada proses, ada media, ada metode, ada pendekatan, ada materi. Materinya tadi banyak sekali ya. Materinya berarti kalau di hadis Umar itu mulai dari rukun iman, yang kedua rukun Islam, kemudian tentang ihsan, kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat. Udah materinya jelas. Metodenya bagaimana? Metodenya dalam bentuk apa? Soal jawab, tanya jawab gitu ya, tanya jawab. Kemudian pendekatannya bagaimana? Pendekatannya kalau saya cenderung mengatakan ini ya student center learning, di mana bukan gurunya yang langsung ngajar Islam itu begini loh, Islam itu iman itu begini, Islam itu begini, Islam itu begini, tanda-tanda kiamat itu begini, tidak seperti itu gitu ya. Tapi lebih kepada tahu nggak? Coba kasih tahu saya iman itu apa sih menurut Anda? Islam itu apa sih? Ini apa dan seterusnya. Ini tentu saja dengan bil wahyi tentu saja ya, wahyu. Ini jadi hal yang menarik saja, gitu ya. Oke. Nah, tadi pertama adalah tujuan, yang kedua dalam diri, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Yang berikutnya kita lihat nih, ya kita tunggu Alvin nih, ya. Adalah strategi. Ya, strategi udah jelas tuh tadi strateginya dalam bentuk soal jawab, dalam bentuk apa namanya tadi ceramah, menyampaikan. Belum lagi nanti media, oh media belum ada ya. Media itu misalnya ada nih. Nabi SAW itu ketika bersama para sahabatnya, kemudian beliau itu memegang ranting, kemudian membuat sebuah garis di tanah gitu ya. Kemudian mengatakan,
hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus, siratul mustaqim. Wa hadhihi subul, dan ini adalah subul, jalan-jalan yang fa'alaihi syaiton yada'ulah atau yadahu ilaihi gitu ya. Jadi Nabi SAW itu memegang ranting, kemudian menggaris-garis yang lurus, ada suratul mustaqim, kemudian membuat garis di kiri kanan yang banyak, hadihis subul, ini adalah jalan-jalan yang setiap jalan itu akan ada syaitan yang menyeru untuk ikut jalan tersebut. Ini kan penggunaan media yang apa ya, sudah sangat jelas sekali, itu sudah tidak diragukan lagi gitu ya, sudah sangat-sangat clear bagaimana Nabi SAW itu juga menggunakan media, tidak hanya dengan ceramah ya, bahkan nanti ada dakwah bil hikmah kan ya. Dakwah bil hikmah itu kan kelihatan Nabi itu bukan hanya mengajak. Kalau mengajak kan tadi jelaskan ud'u wajadilhum billati ahsan, tadi dengan jidal juga ada ya, kemudian tadi mau itu hasanah gitu ya. Nah, itu kan juga ada, jadi sangat kompleks dan sangat banyak sekali ketika kita bicara tentang bagaimana desain pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi SAW. Atau mungkin kita boleh lihat juga, tadi kita belum baca ya di surat Iqra. Saya yakin semua sudah hafal surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kita pahami bersama bahwa kata-kata Iqra ya, yang sering terjemahkan dengan bacalah, tentu saja kalau kita merujuk kepada asbabun nuzulnya, kita akan menemukan ya bukan baca gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu nggak ada tulisan gitu ya. Nggak ada tulisan, nggak ada kertas, nggak ada pena gitu ya. Sampai tapi Nabi sendiri juga memahami bahwa Iqra itu baca, sehingga kan beliau juga bisa ma ana biqari, saya nggak bisa baca gitu, yang bisa baca. Tapi ternyata makna Iqra itu bukan hanya membaca dalam konteks membaca teks gitu ya, tapi mungkin bisa menggunakan kata ittabi gitu ya, atau mungkin makna yang lebih luas lagi, yaitu membaca alam semesta ya, allazi allama bil qalam ya, yang telah mengajarkan ya, Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan jelas sekali di situ ada allama yu'allimu ta'liman ya, itu kan bagian dari taklim atau pembelajaran, sehingga itu baru dari contoh Al-Quran. Tadi misalnya banyak sekali tadi kisah tentang, yang paling banyak itu nanti tentang kesabaran, itu adalah innaka lan tastati'a ma'iya sobro wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khudro, apa ma lam tuhit bihi khubro satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amro. Itu kisah tentang siapa, seorang hamba yang soleh, sebagian riwayat menyebut itu adalah Khidir, ada yang menyebutnya Nabi Khidir ya, dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu seorang apa, bagaimana etika guru dengan murid ya, murid dengan guru terutama ya, murid dengan guru ya, guru dengan murid ada juga ya, murid dengan guru ya. Kemudian juga kisah tentang Nabi Ismail, kisah lagi tentang Nabi Yusuf, kisah lagi tentang Nabi Musa, kisah lagi tentang Nabi Isa, dan yang lainnya. Itu sangat banyak sekali kita gali, kita eksplor Al-Quran, kita eksplor hadis, belum lagi kita memahami bagaimana implementasi pembelajaran atau mungkin desain pembelajaran yang ada di Darul Hikmah, yang ada di Baitul Hikmah. Tadi kita belum bicara juga tentang akademi yang dibuat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu apa yang disebut dengan apa, Ahlus Sufah. Gitu ya. Gimana nih Ahlus Sufah nih sebenarnya? Saya nanti kayaknya boleh tanya nih ke Ustadz Menjang atau Ustadz Agus Nur Muhammad atau Ustadz Alvin Kudratullah gitu ya. Kemudian juga tadi ada Jamiah Nizamiyah, Jamiah Al-Azhar gitu ya, Zahra, kemudian juga Jamiah di Khartoum di Sudan, di Asbania Spanyol, kemudian tadi di Mesir, kemudian juga di Suriah gitu ya. Termasuk mungkin juga di Indonesia banyak sekali ma'had-ma'had, ma'ahid ataupun pesantren-pesantren ribat gitu ya, yang mengajarkan juga atau yang memiliki desain pembelajaran yang menurut saya amazing gitu ya, sangat luar biasa. Itu adalah turos, itu adalah peninggalan dari para pendahulu kita gitu, yang memang sudah dari dulu juga umat Islam udah begini. Dari dulu umat Islam, maksudnya dari dulu tuh umat Islam sudah memiliki model pembelajaran, atau lebih tepatnya malah sistem pendidikan ya. Jadi sudah memiliki sistem pendidikan yang sudah sangat clear, sangat jelas ya. Kita tinggal menggalinya, kemudian kita mengembangkannya, dan juga mengkorelasikan dan juga mengadopsi dari berbagai perkembangan yang ada. Before we learn or we study, we
artificial intelligence gitu ya. Next, mungkin kalau sudah basic yang sudah paham, ya tinggal kita bicara tentang yang paling banyak itu kan media. Selain tadi juga ada behavior, ya ada modelnya, ada pendekatannya, ada metodenya. Tadi yang paling banyak mungkin berhubung kalau artificial kan itu pakai media gitu ya. Nah itu berarti sebenarnya ada pembahasan-pembahasan, oh ini berarti hanya media saja nih ya. Penggunaan internet, penggunaan video, penggunaan misalnya proyektor dan sebagainya itu ke media. Kalau pendekatan tadi, oh ini pendekatan nih karena student center learning misalnya gitu atau berbasis gender atau mungkin sekarang yang lagi tren itu adalah pendidikan inklusif. Kemarin saya sudah sebutkan tuh bagaimana pendidikan inklusif itu ya sudah jelas sekali sejak awal bahkan sejak fase Mekah itu sudah sangat jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika wa ma yudrika alaika aw alaikum ayyazakka aw yazakkaro fatanfa'u dzikra seterusnya. Itu kan itu bagaimana pendidikan itu bukan hanya untuk orang untuk atasan, untuk pejabat, untuk orang-orang yang kaya gitu ya, tapi pendidikan juga untuk orang yang miskin, orang yang buta bahkan gitu ya, orang miskin buta gitu tuh mereka juga ingin masuk surga gitu ya. Makanya orang-orang yang mungkin menyebutnya itu orang apa person with disabilities ya, mungkin apa orang-orang istimewa, orang-orang yang mungkin tunarungu, apalagi itu tunanetra, tunadaksa dan sebagainya gitu ya. Termasuk tunawisma juga gitu ya. Nah itu juga mereka juga harus diajarkan. Ya, siapa lagi yang mengajarkan gitu ya? Kalau bukan kita dan umat Islam itu sudah tidak ada istilahnya itu. Oh ini semua Islam Islam kan pandangannya kan istimewa ya. Hanya Islam. Kalau yang lain mungkin mengatakan oh ini apa manfaatnya nih apa bisa punya kekurangan begini dalam Islam itu pentingnya urgensi dari agama dalam proses pembelajaran. Apalagi pembelajarannya adalah PAI, pembelajaran atau pendidikan agama Islam. Ya, evaluasi pembelajaran mungkin kita boleh kasih contoh nih bagaimana dalam proses evaluasi, misalnya peristiwa tentang Abu Hurairah nih yang menjaga apa makanan kurma uang zakat gitu ya. Kemudian juga dalam evaluasi juga peristiwa di Perang Badar kemarin kita sudah sebutkan tuh bagaimana tawanan Badar itu kemudian mereka boleh lepas tapi syaratnya harus mengajarkan 12. Tadi 12 belum sebutkan ya, 12 dari anak-anak kaum muslimin untuk diajarkan baca tulis gitu ya. Berarti ada kelompok 12 sehingga nanti ada beberapa lembaga pendidikan yang membatasi siswanya itu menjadi hanya 12 siswa atau peserta didik. Ya, di situ ada juga evaluasinya. Evaluasinya apa? Banyak sekali nih. Ya, apalagi kalau dalam Islam itu evaluasi itu apa terkait dengan apa dengan ibadahnya ya terkait dengan misalnya itu kegiatan-kegiatan itu cukup banyak sekali. Kita kasih contoh misalnya tadi kaitan dengan rancangan dan juga evaluasi. Misalnya di berbasis sirah ya, kita sirah lagi misalnya kita pahami dalam sirah itu bahwa Nabi SAW itu memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah gitu ya. Maka hijrah pertama itu adalah ke Habasyah ya sekarang wilayah Ethiopia lah ya Habasyah gitu ya Ethiopia. Nah kemudian atau apa kemudian ketika hijrah pertama ternyata sebelum hijrah itu pasti ada rancangan kan ya ada rancangan ini gimana nih oh ternyata kayaknya yang di Habasyah deh kenapa kalau di Habasyah itu ada Raja Najasyi gitu ya walaupun dia Nasrani tapi sangat paham tentang Alkitab sehingga mereka memahami posisi dari Nabi Isa alaihissalam oke berangkat ke sana satu kali ya kemudian berangkat lagi satu kali lagi tapi ternyata bisa dikatakan ya aman apa istilahnya para sahabat di sana tuh aman terjaga tapi untuk pengembangannya itu nggak bisa gitu ya sehingga kemudian cari tuh tempat lain ya oh Yasrib Madinah nggak langsung juga kemudian tiba-tiba langsung ke yaudah kita langsung bisa ke Madinah aja enggak ya pasti ada rencana ada desain ada rancangannya ada bait apa ada baiat Aqobah 1 Aqobah 2 belum lagi melihat juga bagaimana kondisi di Madinah kemudian juga konsolidasi dengan kaum suku Aus dengan Khazraj, kemudian juga bagaimana orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang Nasrani, dan seterusnya itu banyak. Evaluasi juga nggak langsung, oh ini dievaluasi ke
ya takobah satu, evaluasi udah cukup bagus nih, tambah lagi nih, belum siap nih kayak untuk hijrah nih, tambah lagi dan seterusnya itu evaluasi. Kalau pembelajaran bagaimana? Ya banyak ya, bagaimana misalnya dalam konteks misalnya itu evaluasi itu adalah untuk memastikan nih, misalnya sebuah riwayat dikatakan kok di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahum yuslifun. Ketika Nabi SAW itu tiba di Madinah, kemudian apa? Ternyata masyarakat di sana sudah melakukan istilahnya itu jual beli salaf ya, atau jual beli salam ini antara Kufah dengan Hijaz ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza aslafa ahadukum fal yuslif fi kail maklum bahwa maklum ila ajali maklum." Ya, kalau Anda semuanya itu ingin jual beli dalam bentuk salaf ya, artinya itu pesanan, bayar dulu, barangnya belakangan, maka boleh ya, tapi syaratnya apa? Wasnil maklum ya, timbangannya jelas, kemudian juga kail maklum, takarannya jelas, ila ajali maklum, waktunya juga jelas ketika penyerahannya, termasuk juga apa kualitasnya. Kalau sekarang ya speknya lah ya. Jadi itu harus oh berarti boleh. Tapi kemudian itu juga terjadi. Kemudian ketika juga Nabi SAW itu misalnya asbabul wurud dari antum a'lamu bi amri atau bi umuri dunyakum, itu kan kisah tentang perkembangan dari teknologi istilahnya itu pembuahan dari kurma gitu ya. Maka ketika mengatakan begini dianggap para sahabat itu sebagai oh ini dari Nabi ini wahyu nih. Gitu. Tapi ternyata apa ketika tahun berikutnya tidak dilakukan ternyata Pak gagal panen gitu. Maka kemudian jadi Allah itu bukan wahyu gitu, itu hanya istilahnya itu sisi kemanusiaan Nabi gitu sih. Kemudian ya kalian lebih mengetahui masalah urusan dunia, sehingga dalam pengembangan langsung nih ya, dalam pengembangan desain pembelajaran ini, maka ya masalah-masalah keduniaan, artificial intelligence, aplikasi, internet, website dan sebagainya, itu kita diberikan kebebasan. Ya, karena itu adalah masalah-masalah keduniaan yang al aslu fil muamalah ya al aslu fil muamalati al halal gitu ya, illa madala dalil ala tahrim. Nah, itu kan jelas. Jadi semua urusan keduniaan, masalah muamalah, interaksi, teknologi semua itu boleh sampai ada dalil yang tidak membolehkannya dan seterusnya. Oke, udah nggak sabar nih kayaknya nih ya. Ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan pengembangan desain pembelajaran atau inovasi desain pembelajaran berbasis Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah. Tapi belum semuanya itu ya, baru sebagai contoh. Mungkin nanti bisa lebih spesifik nih pada materi topik tertentu. Oke, oke. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi. Ada yang bertanya atau mungkin nanti ya saya tanya.